Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebelumnya apa kabar semuanya hari ini? Baik. Kalau misalkan ibu bilang apa kabar, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Oke. Kalau misalkan ibu bilang apa kabar hari ini, kalian jawabnya pakai gerakan ya, biar semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini siapa KM-nya? Risma ya? Risma. Oke, Risma. Risma pimpin doanya ya. Teman-teman, sebelum menjalankan kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kayak gitu. Coba. Pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kegiatan belajar mengajar telah kita buka. Sebelumnya ibu pengen ngetes semangat kalian dulu nih. Kalau misalkan kata ibu bilang semangat pagi, jawabnya apa? Ada yang tahu? 3 kali ya. Semangat pagi, pagi gitu. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke, mantap. Kalau misalkan ibu, kalian ada yang tahu tepuk semangat? Enggak. Oke, ibu ajarin ya. Kalau kata ibu tepuk semangat. Semangat gitu ya. Bisa ya? Sebelum ke pembelajaran kita belajar tes semangat terlebih dahulu. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, berarti teman-teman udah pada semangat kan buat ngikutin pembelajaran kita sampai akhir. Nah, sebelum itu ibu mau nge-absen kalian dulu ya satu-satu. Afifah. Hadir. Oke. Acungin tangannya ya biar kelihatan sama ibu. Najla Akila Raihana. Oke, Najla hadir. Risma. Hadir. Ajeng Syarifah. Hadir. Ismaulia. Hadir. Yaya. Hadir. Sekarang udah ibu absen semuanya dan alhamdulillah ya semuanya teman-teman pada hadir. Nah, di sini kita akan belajar. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Oke, pasti kalian belum pada tahu ya. Makanya ibu kasih tahu. Di sini kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kelihatan nggak gambarnya di depan? Apa? Tentang apa? Iya, benar. Ini adalah salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini itu ada orang nih lagi nari. Ada yang tahu nggak tariannya tarian apa? Oke, benar banget Risma. Ini adalah tarian Bali. Nah, di sini ada sosok ya yang lagi menari. Dia tariannya tarian Bali dan di belakangnya ini adalah rumah adat. Jadi di Indonesia ini Bali itu memiliki salah satu ciri khas di mana mereka itu punya tarian, terus ada kebudayaannya juga. Tapi bukan cuma di Bali, ada di beberapa negara, beberapa wilayah di Indonesia juga sama kok. Mereka punya kebudayaan, baik itu dari segi tarian, alat musik, rumah adat, dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya kita buka pembelajaran kali ini dengan keberagaman budaya. Kalau ibu boleh tahu, di sini rata-rata dari suku Sunda atau Jawa? Oke, Sunda. Ada yang dari Jawa? Nggak ada ya. Kita rata-rata mayoritas dari suku Sunda.
Dan teman-teman harus tahu juga kalau di suku Sunda itu juga ada kok, ada baju adatnya, ada musiknya seperti angklung, terus abis itu tariannya ada tari jaipong dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tugas buat kalian. Nanti Ibu bakal ngasih tentang bacaan, yang mana bacaan ini tentang pawai budaya. Nah, nanti kalian dibagi dulu menjadi 2 kelompok, berarti 3 orang ya. Nah, nanti habis itu kalian cari gagasan utama dan gagasan pokoknya seperti apa. Ada yang tahu gagasan utama sama gagasan pokok itu apa? Enggak ya. Oke, kalau misalkan gagasan pokok itu biasanya berada di awal paragraf. Kalau gagasan pendukung itu adalah gagasan gagasan utama sama gagasan pendukung. Kalau misalkan gagasan utama biasanya berada di awal paragraf. Kalau misalkan gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung akan gagasan pokok itu sendiri, gagasan utama itu sendiri. Oke? Nah, sekarang kita bagi jadi 2 kelompok dulu ya, melingkar aja. Satu, ibu aja ya yang bagi. 1, 2, 3 di sini. Duduknya melingkar. Oke, melingkar. Terus kamu 1, 2, 3 melingkar. Oke. Nih, ibu bakal kasih catatan tentang pawai budayanya. Nanti kalian diskusikan dan ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan ini ya. Nih. Ini baca ya. Oke, ibu kasih waktu 15 menit buat kalian menganalisa dan membaca itu semua. Oke, gimana? Nah, udah semuanya? Udah. Oke, berarti udah ngerti kan? Kira-kira dari kelompok 1 siapa nih yang mau maju untuk membacakan hasil diskusinya? Aja. Oke, aja. Kelompok 2? Oke, aku persilahkan. Aja sama aku maju ke depan. Yuk, untuk membacakan diskusinya. Coba Ajeng membaca ide pokok dari dan ide gagasan pendukung dari paragraf ke-1 sampai paragraf ke-3. Membicarakan mengenai pawai budaya yang menarik warna kampung menyenangkan. Membicarakan tentang keanekaragaman rombongan dari Maluku. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukung. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya yang dikenal namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping timbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini diaduk. Oke, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ke-1 sampai paragraf ke-3. Nah, selanjutnya untuk paragraf ke-4 sampai paragraf ke-5 akan dibacakan oleh Afifa. Coba mana hasil diskusinya Afifa? Gagasan pendukung. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talu bak bubo. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Gagasan pendukung. Udin dan teman-teman
teman-teman. Senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Oke, udah kan? Kalian paham kan sekarang terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung? Silahkan duduk lagi ke tempatnya masing-masing, oke? Nah, sekarang kan kalian udah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tadi juga kita udah belajar tentang kebudayaan Indonesia tadi seperti apa. Nah, sekarang Ibu bakal ngasih tugas ke kalian, tapi kalian nanti kerjainnya di rumah aja ya. Nah, ini itu terkait kalian mencari teman kalian dari suku mana, dari asal mana. Nah, nanti penugasannya itu bakal Ibu kasih di akhir ya, oke? Nah, sekarang kan dalam kebudayaan itu bukan cuma ada rumah adat, bukan cuma ada tarian, tapi ada apa? Ada juga yang disebut dengan musik. Dan musik itu berasal dari yang namanya bunyi. Ada yang tahu bunyi itu apa? Bunyi apa? Oke, bunyi itu adalah gelombang suara yang bisa didengar oleh telinga. Itu yang disebut dengan bunyi. Nih, contohnya nih. Kedengar? Kedengar. Kedengar? Kedengar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari timbulnya suara bunyi. Dan ini juga bisa dijadikan salah satu alternatif buat kalian bernyanyi gitu. Karena suka banyak nih sekarang kalau misalkan yang dimasukin kena botol kayak gini berat nih, dijadiin apa? Dijadiin buat ngamen kan ya, buat jadi buat jadi alat musik buat mereka bernyanyi gitu tuh. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak nyanyi seperti ini? Bisa nggak? Kalian mau lagi nggak contoh lain lagi yang bisa kita hasilkan dari bunyi? Mau nggak? Tapi nggak pakai alat musik. Oke, duduk yang rapi lagi semuanya, jangan kayak gini. Biar kalian lebih paham ya, apa sih yang dimaksud dengan bunyi. Tahu ini, Bifwan? Ini menghasilkan bunyi juga kan? Ya, benar? Oke, coba 1, 2, 3, Bifwan. Coba berikan lagi, Bifwan. Dari sini, ke sini, itu namanya Bifwan, ya. Terus kalau misalkan ditambah sama beef 2, itu 2 kali ditepuknya. Beef 2. Gitu. Nah. Beef 1. Beef 2. Beef 3. Ada yang bisa kan? Oke, gimana ya? Kakak nih, dengerin dulu ya. Dengerin dulu Ibu. Beef 1. Beef 2. Beef 3. Bisa. Jadi yang pertamanya 2, 3, 3. Ketiganya. Beef 1. Beef 2. Beef 3. Belum pada konsen nih berarti. Nah, pokoknya intinya itu adalah salah satu contoh dari yang namanya bunyi. Jadi, bunyi itu bisa dihasilkan dari bagaimanapun caranya. Bahkan ini juga ada bunyinya kan? Ada bunyinya kan? Nah, semua bunyi itu bisa kita hasilkan dari hal apapun. Bahkan suara yang kita keluarkan ini pun merupakan salah satu bunyi gitu ya, teman-teman. Itu yang harus kalian pahami. Oke? Mungkin pembelajaran kita selesai aja sampai sini. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, Ibu bakal ngasih penugasan dulu buat kalian. Ini ada lembar-lembar yang harus kalian isi. Nanti dijelaskan ya tentang teknik pengisiannya seperti apa. Ini. Untuk teknik pengisian tugas kalian, itu kalian harus mencari macam-macam bunyi yang bisa dihasilkan itu dari
bagan-bagannya di situ, tinggal kalian isi aja. Sama yang tadi, kalian nyari teman asal budayanya dari mana, nanti kalian isi ciri khas dari kebudayaan Sunda itu, misalkan adatnya apa aja, tradisi apa aja, terus habis itu apa tuh namanya, rumah adatnya seperti apa, kayak gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, kalau misalkan bisa dipahami, kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca doa. Akan tetapi sebelumnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan Ibu yang salah. Kita bertemu lagi di lain waktu untuk pembelajaran selanjutnya yang pasti lebih seru dan lebih menarik. Dan kita tutup dengan membaca wal asri bersama-sama.